Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Nah, pada pembahasan yang kedua ini, bertemu lagi dengan Ibu, kita akan membahas mengenai gerak pada benda, gaya, dan hukum Newton. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita membahas mengenai gerak pada manusia ya. Oke. Gerak adalah perubahan kedudukan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu. Berdasarkan bentuk lintasan yang ditempuh benda, gerak dapat dibedakan menjadi gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Ya, ada 3 ya. Gerak lurus, melingkar, parabola. Di sini banyak sekali pembelajaran fisikanya ya, tolong pahami dulu. Menurut definisi, gerak binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Jelaskan coba. Kalian bisa lihat ya, mana yang bergerak, mana yang tidak bergerak. Kalian sudah bisa membedakan ya. Walaupun kucingnya dia tidak kemana-mana, tapi dia bergerak. Apa yang dia gerakkan? Kepalanya ya. Oke, gerak lurus merupakan gerak suatu benda dalam satu garis lurus. Sebuah gerak juga dikatakan lurus jika arah kecepatannya sejajar dengan percepatan suatu benda. Kecepatan dengan percepatan beda ya. Besaran yang akan dibahas dalam gerak lurus. Ada jarak, besaran vektornya perpindahan, kelajuan yaitu kecepatan, perlajuan yaitu percepatan. Ada kecepatan, ada percepatan, itu beda ya. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Itu merupakan besaran skalar. Kemudian kalau perpindahan didefinisikan sebagai perubahan kedudukan benda dihitung dari kedudukan awal. Kalau dilihat dari kedudukan awal itu dinamakan dengan besaran vektor. Nah, berapa jarak serta perpindahannya? Coba tuh. Jaraknya kan 8 tambah 6 sama dengan 14 meter ya. Kalau perpindahannya sudah tentu pakai rumus vektor ya. Akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 10 meter. Nah, kalau ini dari sini nih, yang kuning ini dia adalah jarak. Perpindahan dari mana? Garis lurusnya ya. Nih, garis lurusnya itu adalah perpindahan. Cara mengukurnya gimana? Akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 10 meter ya. Yang kuning jarak, yang merah itu adalah perpindahan. Kalau jarak skalar, perpindahan ya vektor. Berapa jarak yang ditempuh dari A ke 0, kemudian dari B ke 0? Berapa juga perpindahannya? Kalau jaraknya dia tinggal tambahin 5 tambah 5 tambah 5 sama 1 sama dengan 15. Kalau perpindahannya minus 1 dikurangi minus 5 sama dengan 4. Kedudukan akhir dikurangi dengan kedudukan awal ya. Oke, sekarang kalau berapa jarak yang ditempuhnya dari titik 0 itu ke B, kemudian balik lagi ke 0 ke A, lalu balik lagi ke 0. Nah, kalau jaraknya mah tinggal tambahin. Dari 0 ke B 5, dari B ke 0 5, dari 0 ke A 5, dari A ke 0 5. Tambahin berarti kemudian kan itu di titik 3 nih diamnya, jadinya kan di titik 3 nih. Tambahin aja 3, jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 3 23. Kalau perpindahannya 3 dikurangi dengan 1 sama dengan 0 biar dapat titik awal ya. Ini kan minus 5, minus 1 dikurangi minus 5 biar dia ke titik awalnya. Ini juga sama ya. Kelajuan dan kecepatan bedanya. Kelajuan itu merupakan besaran skalar, kalau kecepatan besaran vektor. Kelajuan berhubungan dengan jarak, kalau kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Kemudian kelajuan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Kalau kecepatan bukan jarak ya, tapi perpindahannya dibagi dengan waktu. Kelajuan rata-rata, jarak tempuh total dibagi dengan selang waktu total. Kalau kecepatan rata-rata, dia
resultan perpindahannya dibagi dengan selang waktu total ya. Kecepatan saat adalah kecepatan sebuah benda pada saat tertentu. Nanti untuk lebih jelasnya, percepatan dan perlajuan ada rumusnya ya. Percepatan itu adalah besaran vektor, perlajuan adalah besaran scalar. Kalau kecepatan dapat didefinisikan sebagai perubahan percepatan ya, ini maksudnya ya, bukan kecepatannya, ini percepatan. Percepatan juga dapat didefinisikan sebagai perubahan kecepatannya. A kecil ini adalah percepatan. Perlambatan juga ada yang namanya perlambatan ya. Oke. Ada gerak lurus beraturan GLB. Ini udah bisa kalian pahami juga mungkin di SD ya. GLB adalah jika bergerak pada lintasan lurus secara teratur, kelajuannya tetap dan kecepatannya konstan. Nih, jaraknya dia naik ke atas ya, lurus, kecepatannya konstan, percepatannya juga konstan. Itu GLB. Kalau GLBB, hubungan antara jarak, kecepatan, dan juga waktu. S-nya itu adalah jarak. Untuk mengetahui jaraknya berapa, tinggal kalian kalikan antara kecepatan dengan waktunya. Ciri GLB ya, percepatannya 0, kecepatannya konstan, geraknya menempuh lintasan lurus secara teratur. Besar kecepatan sama dengan kelajuan dan besar perbedaan sama dengan jarak. Kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jika benda memiliki percepatan yang konstan, baik arah maupun besaran, persamaan yang terdapat dalam GLBB, ini persamaannya ya, Ibu jelaskan nanti ya. Nah ini GLBB nih. Kalau tadi kan GLB lurus ya, ini dia melengkung. Kecepatannya naik, percepatannya konstan. Kecepatannya dia naik ya. Kalau ini yang diperlambat, kecepatannya ini dia turun ya, percepatannya konstan, kecepatannya turun. Nah, kita akan membahas mengenai gaya juga. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda ya. Rumusnya adalah F itu adalah gaya, massa dikalikan dengan percepatan. Gaya dibedakan menjadi dua, ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja mengenai permukaan benda, contohnya gaya otot, gaya gesekan, gaya pegas. Kalau gaya tak sentuh, contohnya adalah gaya yang kerjanya tidak bersentuhan dengan benda, contohnya adalah gaya magnet, gravitasi, dan juga gaya listrik. Nah, melukis gaya bisa dilukiskan dengan anak panah. Panjang anak panah menyatakan nilai besar gaya, sedangkan arah anak panah menyatakan suatu arah gaya ya. Resultan gaya itu adalah keseluruhan gaya yang diberikan pada suatu benda ya. Resultan itu adalah jumlah atau semua yang ada pada gaya tersebut. Nah, kita bahas mengenai hukum-hukum Newton. Ada hukum Newton pertama, bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan diam, tidak akan bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Hukum 2 Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan dengan arah gayanya sama. Hukum 3 Newton, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama ya. Nah, di hukum 3 Newton ini ada yang namanya hukum aksi reaksi. Oke. Sudah itu yang Ibu bahas mengenai gerak pada benda. Mungkin akan lebih jelasnya lagi dijelaskan di Zoom meeting ya, karena mungkin tidak akan cukup waktunya kalau untuk dijelaskan sekarang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.